close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Sani Iqbal Maulana. Saya mahasiswa dari kampus Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ilmu Pendidikan Ekonomi semester 2 dengan NIM 187250029. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kendala dalam pengembangan koperasi dan UMKM. Dalam mata kuliah Ekonomi Koperasi dan UMKM oleh dosen pengampu Ibu Eka Putri MPDE. Sebenarnya apa saja sih kendala dalam pengembangan koperasi dan UMKM? Salah satunya adalah yang pertama adalah modal atau permodalan. Perkembangan permodalan para pengusaha mikro, kecil, dan menengah hingga kini masih relatif lambat dan karenanya masih sering memerlukan bantuan baik dari pemerintah maupun dari pengusaha besar. Modal adalah bagian yang tak terpisahkan dalam usaha pengembangan suatu bisnis karena itu adalah akses modal yang baik berwujud kredit, barang produksi, dan merupakan salah satu yang diperlukan dalam peningkatan daya saing pengusaha mikro, kecil, dan menengah dan koperasi. Di kalangan perbankan juga masih sering menilai para pengusaha mikro, kecil, dan menengah masih belum bankable. Jadi para pengusaha UMKM dan koperasi ini masih kesulitan dalam mencari permodalan dan sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah. Selanjutnya nomor 2 adalah pemasaran. Pemasaran sering dianggap sebagai salah satu kendala yang kritis bagi perkembangan UMKM. Salah satu aspek yang terkait dengan masalah pemasaran adalah tekanan-tekanan persaingan baik pasar domestik dari produk serupa berupa usaha besar dan impor maupun di pasar ekspor. Jadi pemasarannya juga masih kalah oleh para pengusaha-pengusaha besar yang dari ekspor impor. Yang selanjutnya nomor 3 adalah bahan baku. Keterbatasan bahan baku dan input-input lainnya juga sering menjadi salah satu kendala serius bagi pertumbuhan output atau kelangsungan produksi bagi banyak usaha mikro dan kecil di Indonesia. Hal ini dikarenakan jumlah ketersediaan bahan baku yang terbatas serta harga bahan baku yang tinggi. Yang nomor 4 ada teknologi. Penelusuran studi mengatakan bahwa komoditi yang dihasilkan pengusaha mikro, kecil, dan menengah dan koperasi masih mempergunakan teknologi yang relatif rendah sehingga negara maju lainnya mengembangkan pada teknologi yang maju. Berangkat dari situasi tersebut, daya saing produksinya di daerah relatif kalah bersaing dibandingkan produk-produk dari negara-negara yang sudah memiliki teknologi yang sudah maju. Kendala penggunaan teknologi terbesar adalah biaya yang cukup besar atau mahal. Sering terjadi peluang pasar meningkat tetapi tak mampu memanfaatkan karena tidak tersedianya teknologi yang memungkinkan peningkatan produktivitas. Nomor 5 adalah manajemen. Manajemen pengusaha mikro, kecil, dan menengah dan koperasi merupakan salah satu faktor daya saing yang sangat penting. Banyak pengusaha yang punya teknologi, sumber daya manusia dengan skill yang memadai, dan modal yang cukup, namun kinerjanya masih belum memenuhi harapan. Sehingga manajemen ini menjadi masalah atau kendala yang dihadapi oleh UMKM dan koperasi. Selanjutnya nomor 6 adalah birokrasi. Salah satu kekurangan negara berkembang yang menjadikannya semakin sulit untuk berkembang adalah birokrasi yang berbelit-belit untuk UMKM yang notabene masih merupakan usaha dengan kestabilan dan kekuatan yang relatif lemah.
akan semakin sulit untuk berkembang di bawah proses birokrasi yang berbelit-belit ini. Yang nomor 7 adalah infrastruktur. Infrastruktur pada pengadaan sarana dan prasarana usaha yang relatif terbatas, ketersediaannya bagi UMKM juga menjadi salah satu kendala penghambat kinerja UMKM. Terkadang produk-produk UMKM kuat di hulu namun lemah di hilir, artinya produk-produk UMKM sebenarnya memiliki kualitas yang tidak kalah saing dibandingkan produk-produk buatan industri maju. Namun, produk-produk UMKM seringkali lemah dalam infrastruktur, promosi, dan pemasaran. Yang selanjutnya nomor 8 adalah kemitraan. Kemitraan pada dasarnya menggambarkan aktivitas beberapa badan usaha bisnis. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan suatu organisasi yang memadai dengan pendekatan konsep sistem. Diketahui bahwa organisasi pada dasarnya terdiri dari sejumlah unit atau subunit yang saling berinteraksi dan berinterdependensi. Performasi dan suatu unit dapat menyebabkan kerugian pada unit-unit lainnya. Dan tidak terlepas dari keterkaitan hal di atas, maka akan mengalami beberapa kendala, antara lain yakni perbedaan yang masih besar antara usaha besar dan usaha kecil. Yang selanjutnya adalah kualitas produk yang belum terjamin, lalu ada kerjasama yang kurang berkembang, terus unit bisnis bersifat interval vertikal, belum terjadi alih teknologi dan manajemen dari usaha besar dan usaha kecil, belum berkembangnya sistem dan pola kemitraan, dan belum berkembangnya unsur pendukung. Dan demikian tadi ulasan materi dari kendala yang dihadapi oleh UMKM dan koperasi. Sekian dari saya. Apabila banyak kekurangan saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.